Setiap tahun, ada jutaan orang yang menjawab "ya" untuk pertanyaan ini. Jawaban ini menyisakan hilangnya sejumlah besar uang, waktu, kepercayaan diri, dan akhirnya berujung patah hati. Di Amerika Serikat, data Small Business Administration atau SBA menunjukkan dalam keadaan normal, rata-rata ada 500.000 bisnis kecil baru yang dibuka setiap tahun. Dan itu belum termasuk wirausaha kecil perorangan atau tunggal yang muncul setiap hari. Masih menurut SBA, dari bisnis baru ini yang bisa bertahan selama 2 tahun hanya 2/3-nya. Dan yang mampu bertahan hingga 4 tahun hanya 44%. Ada 2 faktor kunci kelangsungan hidup bisnis dan kemampuan untuk berkembang. Tingkat pendidikan pemilik dan alasan awal pemilik untuk memulai bisnis atau membangun perusahaan. Bagaimana cara Anda bisa memastikan untuk berada di antara pemenang dalam permainan berisiko tinggi ini? Jawabannya ada dalam diri Anda. Anda harus bertanya pada diri sendiri mengenai 4 pertanyaan kunci untuk menentukan apakah bisnis Anda akan bertahan dan berkembang. Pertama, apakah Anda siap? Sudahkah Anda siap secara mental untuk beralih dari karyawan atau mahasiswa atau apapun status Anda saat ini ke level bos? Anda akan menjadi pembuat keputusan untuk semua hal, mulai dari urusan internal kantor hingga produk di pasar. Kontrol menyeluruh inilah yang menjadi salah satu pendorong atau driving force orang ingin berbisnis sendiri, tetapi juga merupakan salah satu elemen yang membuat pengusaha baru menjadi gila dalam tanda kutip. Ketika Anda mulai berbisnis, tak henti-hentinya ada keputusan yang mesti dieksekusi dan permasalahan baru yang muncul setiap hari. Yang terpenting adalah Anda harus bisa bermain peran. Meskipun karyawan Anda hanya 1 atau 2 orang, Anda tetap harus memainkan banyak peran dalam bisnis Anda ini. Apalagi jika Anda pelaku tunggal atau single fighter, Anda harus siap mengerjakan tugas administrasi, logistik, sales, hingga CEO sekaligus. Sanggupkah Anda setiap saat beralih dari tugas satu ke tugas berikutnya dengan cepat? Dalam buku saya, Managing with NLP, Anda dapat menemukan karakteristik masing-masing tugas tersebut, sehingga Anda dapat menyesuaikannya ketika dituntut untuk beralih peran. Semua perubahan ini akan berimbas pada kehidupan keluarga dan interaksi sosial Anda. Sudahkah Anda mempersiapkan keluarga dan teman-teman Anda untuk merespon perubahan sikap Anda ini? Anda perlu melakukan future pacing, atau dalam dunia NLP artinya antisipasi ke depan. Beruntunglah Anda jika orang-orang sekitar Anda mendukung penuh proses tersebut. Kedua, di mana ceruk pasar Anda? Sudahkah Anda mengidentifikasi ceruk atau niche Anda? Salah satu sebab mengapa banyak bisnis rontok adalah karena mereka gagal untuk fokus pada target konsumen. Kecuali Anda berencana membuka bisnis eceran yang menjual apa saja, dari mulai kacang sampai dengan kaca. Namun, bisnis seperti ini butuh modal yang luar biasa besar. Tidak cocok untuk bisnis kecil atau UMKM. Menurut SBA,
Justru usaha kecillah yang mendominasi pasar dan menciptakan 50% lebih dari produk domestik bruto swasta dengan menemukan pendekatan yang berbeda. Ceruk. Dengan mengetahui ceruk pasar Anda, berarti Anda akan lebih piawai dalam menemukan, menargetkan, dan mempertahankan pelanggan Anda, serta menyediakan barang dan jasa sebaik mungkin untuk mereka. Fokus adalah salah satu senjata terbaik, bukan hanya untuk bertahan, namun juga untuk berkembang dalam dunia yang sangat kompetitif ini. Ketiga, apa rencana tindakan atau action plan Anda? Faktor kunci berikutnya adalah seberapa jauh perencanaan yang Anda lakukan sebelum Anda membuka bisnis. Anda harus memutuskan apakah bisnis Anda akan berbasis internet atau online, ataukah model tradisional atau offline. Apakah Anda akan menjalankan bisnis Anda ini secara penuh waktu atau paruh waktu? Apakah Anda akan meminta bantuan dari luar, seperti coach, konsultan, mentor, dan sebagainya, atau bersolo karir? Sudahkah Anda mempersiapkan rencana bisnis Anda? Jika dalam membuat perencanaan bisnis tersebut, Anda memerlukan referensi, NLP memiliki banyak tools untuk membantu Anda. Ketika mulai mengkaji sumber daya apa saja yang Anda butuhkan, apa langkah pertama dan selanjutnya yang harus Anda lakukan? Bagaimana Anda akan mencari pemasok untuk produk Anda dan seterusnya? Maka Anda dapat membuat daftarnya menjadi lebih rinci dengan teknik chunking. Daftar yang Anda buat itu akan menjadi semacam blueprint untuk usaha rintisan Anda. Bermimpi, berpikir, lalu membuat perencanaan secermat mungkin nantinya akan menghemat banyak waktu ketika masalah-masalah mulai muncul, sementara kesibukan Anda sudah sangat padat. Perencanaan juga dapat membantu Anda tetap fokus dan menjaga keseimbangan manajemen waktu Anda. Keempat, siapa yang akan Anda mintai bantuan? Pada titik tertentu, niscaya Anda akan memerlukan bantuan, entah itu dukungan, saran, alat, informasi, atau yang lainnya. Salah satu hal yang paling menantang, tapi kadang sangat menakutkan, adalah bisnis Anda akan membawa Anda ke hutan belantara yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Pengalaman dan perencanaan yang baik tak menjamin akan terhindar dari persoalan-persoalan tak terduga yang akan selalu muncul. Bagaimana cara mengatasinya? Anda butuh bantuan pihak lain. Mencari bantuan bukanlah indikasi bahwa Anda gagal. Kegagalan terjadi justru ketika bisnis Anda mati karena Anda tidak berhasil mendapatkan bantuan yang Anda butuhkan. Cara terbaik untuk mendapatkan bantuan tepat waktu adalah dengan menyertakan sistem pendukung atau support systems pada saat Anda membuat perencanaan bisnis. Dengan begitu, Anda sudah memiliki daftar sumber daya yang siap tersedia dan dapat Anda manfaatkan dengan cepat ketika keadaan darurat muncul. Di zaman yang serba ada ini, banyak sumber daya luar biasa yang tersedia untuk Anda, apapun model bisnis Anda. Contoh, 1. Publikasi, jurnal, buku, e-book, website,
lewat search engine, dan lain-lain. 2. Orang, penasehat profesional, trainer, mentor, konsultan, coach, dan lain-lain. 3. Jaringan, organisasi dan forum di ceruk pasar Anda, serta bisnis dan pemasaran secara umum. 4. Pendidikan dan pelatihan, tutorial, kursus, seminar, workshop, webinar, dan lain-lain. Setelah Anda menjawab 4 pertanyaan kunci tadi, pertanyaan pamungkasnya, apakah Anda siap untuk memulai bisnis? Terima kasih.